Nah, ini pun memberikan faidah walaupun tidak sekuat sehebat yang pertama tadi. Sidin aja yang sayang, cipulannya maka pada tahu-tahu. Nah, yang ini bila didoakan sidin dapat, bila kagak didoakan sidin ya kagak dapat. Orang saleh biasa berdoa, Allahumma ghfir lana, ampuni kami, wali walidina, orang tua kami, wali ahbabina, bagi orang-orang yang kami cintai. Nah, masukinya walaupunnya kada cinta lawan sidin, tapi sidin cinta lawaninya. Bila sidin berdoa dapat juga ini. Yang nomor 3, ada juga faidah tapi sedikit faidahnya. Inya cinta kepada orang saleh tapi orang saleh kada cinta kepadanya. Bisa juga terjadi itu. Inya ini cinta orang saleh tapi orang saleh kada mau mencintainya, karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengakibatkan orang saleh ini kada mau cinta lawannya. Nah, ini pun ada faidah tapi kada sebesar yang kedua tadi faidahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mencintai orang salihin, bertata kerama dengan mereka, bersahabat dengan mereka, walaupun kita selalu berbuat maksiat kepada Allah, tapi itu akan mengundang hidayah, mengundang hadiah dari Allah. Sewaktu-waktu akhirnya orang ini akan diberi Allah cahaya sehingga dia dengan mudah meninggalkan kemaksiatan. Au qiraati siyarihim alhamidah ma'atiqadi sidqihim, atau membaca sejarah-sejarah para wali, sejarah-sejarah orang arif serta membenarkan mereka. Ketujuh membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, ketujuh membaca manakib Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, ketujuh membaca manakib Syekh Saman Al-Madani, ketujuh juga membaca. Sampai manakib dibacainya dan inya percaya. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani mamanya, aku terbang dari sini ke sana dalam waktu sekian detik, percaya inya. Dia baca Syekh Manakib Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disebutkan di situ bahwa beliau setiap malam keliling dunia, karena subuh hanya balik ke rumah. Inya percaya karena ini orang wali. Nah, ketujuh baca manakib dan mempercayainya. Nah, itu mengundang juga datangnya nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang juga. Nah, jadi kalau kita kada bisa tobat kepada Allah dalam satu kemaksiatan atau banyak kemaksiatan kita kada bisa tobat, belum ada tobat lagi, maka agar bisa datang tobat itu, lakukanlah hal-hal tadi, banyaki berzikir. Selama ini belum bisa berhenti dari riba, belum bisa berhenti daripada harta haram, belum bisa berhenti dari ghibah, belum bisa berhenti daripada berkata-kata yang bohong, masih suka melakukan demikian, tobat belum bisa. Nah, tambahi lagi, suka berzikir, suka menggibah jalan, suka berzikir jalan juga. Kalau siang menggibah orang, malam berzikir. Karena kebanyakan zikir, orang ini akhirnya akan dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berzikir itu dia berarti menawarkan dirinya untuk hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala al-imam bil hikmati as-sabi'ata 'ashar ba'da al-mi'ati ats-tsaniyah, kemudian dilanjutkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-217, al-waridu ya'ti min hadrati qahar li ajli dhalik la yusadimu syai'un illa damagha bal naqdhibu bil haqqi 'ala al-batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyah allati waradat min Allahil qahar la yuqabiluhu syai'un illa ghalabah. Nafahat dari Allah, hadiah dari Allah itu
Bila sudah masuk ke dalam hati yang sangat kotor, ke dalam hati yang sangat rusak, dalam hati yang sangat jelek, kalau masuk ini nafahat Allah, hati itu dengan sendirinya akan menjadi bersih. Yang hancur, yang rusak akan hilang. Karena ini nafahat datangnya daripada Allah yang qahar, yang tidak bisa ditandingi oleh siapa juga pun. Kalau sudah datang itu nafahat dari Allah, seburuk apapun manusia, dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ditahan-tahan lagi. Kalau sudah nafahat itu datang kepada orang, orang itu macam pun jahatnya, macam apa pasiknya, dia akan berubah jadi orang yang baik. Li'annaha haqqun, karena kekuatan mahabbah itu adalah hak. Wasyahawatu wal awaidu batil, karena syahwat dan kebiasaan-kebiasaan adalah kebatilan. Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Bila hak itu datang, yang batil itu pasti akan hilang, pasti akan runtuh. Jadi hati yang selama ini cinta kepada dunia, hati yang selama ini ada dendamnya, hati yang selama ini ada dengkinya, bila itu datang dari Allah nafahat tadi, masuk ke dalam hati, semua sifat yang buruk itu akan sirna dari hati. Kadangkala melawan akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil tadi. Li'annal batila kana zahuka, karena kebatilan itu adalah musnah. Sifat-sifat yang buruk dalam hati kita itu sifat yang batil. Sifat-sifat yang jahat itu adalah batil. Nah, batil kalau datang yang hak dari Allah, nah dia akan musnah, dia akan hancur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita di dalam hikmah yang ke-216, 217 ini adalah menghimbau kita agar selalu melintangkan diri kita, menawarkan diri kita agar dapat hadiah dari Allah, agar dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan cara-cara seperti tadi, jangan kurang berzikir, bersalawat kepada Nabi, atau baca Quran dengan paham maknanya, atau bersahabat orang yang salih dengan cinta dan adab, atau membaca sejarah-sejarah mereka disertai dengan meyakini kebenarannya. Itu semua adalah jalan untuk mendapatkan hidayah, jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.